Maka terpancing lagi emosinya Najasyi dan mengatakan, jelaskan kepada kami wahai Ja'far, bagaimana menurut anda tentang Isa bin Maryam? Maka kemudian Ja'far ketika itu membaca surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kemudian terus membaca surah Maryam, sekitar 20 ayat dibaca oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Maka setelah kemudian mendengar An-Najasyi ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far dari surah Maryam, sekitar 20 kurang lebih ayat yang dibacakan beliau, entah kenapa hidayah masuk. Najasyi pun menangis. Disitulah Najasyi pun akhirnya masuk Islam. Tapi masalahnya dia sembunyikan keislamannya. Dia tidak mau mengajak orang-orang Ethiopia untuk masuk Islam karena takut fitnah. Dia hanya memendam keislamannya oleh diri sendiri sampai wafatnya. Makanya Nabi SAW saat mendengar Najasyi, apalagi Najasyi kan orang baik, salah satunya pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah, siapa yang ngasih mahar? Najasyi yang ngasih mahar. Banyak kebaikan Najasyi kepada Rasulullah, walaupun Rasul tidak pernah berjumpa dengan Najasyi. Dan dia dianggap walaupun bukan sahabat tapi muhadram, orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi, makanya tidak dikatakan sahabat, dikatakan muhadram atau dikatakan namanya pembesar para tabi'in. Maka saat meninggalnya Najasyi, Nabi kemudian menyolat gaibkan, dan itulah salat gaib pertama dalam Islam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas sirah nabawiyah, dan kita sudah memasuki halaman ke-70 tentang pertemuan Nabi SAW dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah, atau dikenal dengan Buhairah Ar-Rahib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa ketika Nabi SAW berusia 8 tahun, maka Nabi SAW diasuh oleh pamannya Abu Talib, dan Abu Talib senantiasa mendidik Nabi SAW, termasuk juga mengajarkan kepada Nabi SAW tentang ilmu perniagaan, ilmu dagang. Karena kita tahu bahwa kebiasaan orang-orang Quraisy itu berbeda dengan orang-orang yang ada di kota Madinah, di mana orang-orang Quraisy ataupun umumnya orang Mekah, ekonomi mereka diambil dari perniagaan. Wajar karena memang tanah di negeri Mekah tidak bisa ditumbuhi tumbuh-tumbuhan tidak sesubur kota Madinah. Dan di Madinah itu umumnya mereka para petani, orang-orang yang kerja di ladang. Karena memang kondisi tanah di kota Madinah itu memang subur. Wajar kalau seandainya penduduk Madinah itu mereka suka bercocok tanam di ladang-ladang mereka. Tapi di Mekah berbeda.
Di Mekah itu tanahnya tandus, kering kelontang, tidak bisa ditumbuhi, sehingga ekonomi penduduk Mekah di zaman itu hanya mengandalkan perniagaan. Makanya kemudian orang-orang Quraisy secara umum mereka akan mendidik anak-anak mereka untuk menjadi seorang pedagang sukses. Jadi ilmu perniagaan itu dialirkan ke darah-darah anak-anak mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan tentang kebiasaan mereka di dalam Al-Qur'an, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu mengadakan rihlah, perjalanan, baik di musim dingin ataupun di musim panas, baik di musim syita ataupun saif, artinya di musim dingin ataupun panas. Kemana mereka berniaga? Mereka berniaga ke dua negara. Pertama ke Yaman, dan yang kedua ke Syam. Karena dua negara ini dikenal ekonominya sangat maju di zaman itu. Beda kalau di zaman sekarang, tentu Saudi lebih makmur dibandingkan negeri-negeri tersebut. Tapi ini kan kejadiannya di zaman Rasul. Jadi zaman Nabi SAW, Yaman itu negeri yang sangat makmur. Begitu juga negeri Syam adalah negeri yang sangat makmur. Makanya kemudian oleh penduduk Mekah dijadikan target perniagaan. Di dua musim inilah mereka berangkat ke Yaman atau berangkat ke negeri Syam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah saat Nabi SAW berusia meniti 12 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 bulan 10 hari, artinya masuk ke usia 13 tahun, maka Abu Talib selaku pamannya ingin mengajarkan ilmu perniagaan kepada anak saudaranya ini. Maksudnya Nabi SAW. Maka Abu Talib pun kemudian mengajak beliau untuk ke Syam, karena kebetulan ketika itu ada musim pemberangkatan kafilah dagang menuju negeri Syam. Untuk apa berangkat ke sana? Ya untuk berniaga, apalagi. Tetapi keduanya ketika sampai di sebuah tempat bernama Busra. Busra ini wilayah Syam dan ibu kota Hurain, yang saat itu merupakan ibu kota Arab di bawah kekuasaan Kaisar Romawi. Jadi saat itu Syam di bawah kekuasaan Romawi. Di situ ada seorang pendeta terkenal bernama Buhaira Ar-Rahib namanya. Pendeta Buhaira, di mana nama aslinya adalah Jirjis. Jadi Buhaira Rahib itu adalah laqab. Nama aslinya adalah pendeta Jirjis. Lah pendeta Jirjis ini atau dikenal dengan Buhaira, ketika kafilah Nabi SAW berlalu di sana, tiba-tiba kemudian si pendeta ini keluar menjumpai mereka. Padahal dia tidak pernah mau menemui seorang pun sebelumnya. Jadi kalaupun ada lalu lalang kafilah dari Mekah, pendeta Jirjis ini tidak menghiraukannya, sama sekali tidak pernah mempedulikannya. Anehnya saat kafilah Nabi SAW yang dipimpin oleh Abu Talib berangkat dari Mekah ke Madinah, entah kenapa kemudian pendeta Jirjis ini atau dikenal dengan Buhaira Rahib menghadang kafilah ini. Kemudian tiba-tiba menghampiri Abu Talib. Setelah menghampiri Abu Talib, tiba-tiba kemudian Buhaira Rahib atau pendeta Jirjis ini mengundang kafilah ini untuk singgah di rumahnya.
Setelah singgah di rumahnya, kemudian menjamunya dengan makanan. Setelah kemudian menjamu makanan, Buhairah Rahib bertanya, apakah sudah lengkap yang makan di sini? Maka Abu Talib mengatakan, masih ada satu orang. Dia adalah putraku. Kemudian kata Buhairah Rahib, di mana dia? Dia sedang berjaga di luar, menjaga unta-unta dan barang-barang dagangan kami. Maka kata pendeta Jirjis ini, kalau begitu bisa enggak panggil dia kemari? Kata Abu Talib, bisa. Akhirnya kemudian dipanggilah Nabi SAW. Disinilah Buhairah Rahib terkaget-kaget dengan Nabi SAW yang ketika itu usianya 12 tahun. Apalagi kemudian fenomena langka yang terlihat oleh pendeta Jirjis ini, ketika melihat kafilah itu berjalan di hadapannya, dia melihat bahwa ada awan yang senantiasa berjalan menaungi di atasnya, dan juga melihat pepohonan dan bebatuan juga bersujud kepada orang ini. Tentu karena Buhairah Rahib ini ada yang mengatakan dia memiliki dukun yang suka meramal, dan dia juga banyak mengetahui tentang kitab-kitab langit seperti Taurat dan Injil. Dia membacanya, sehingga dia sangat kenal tentang ciri-ciri kenabian Nabi SAW, lebih kenal dibandingkan anak-anak mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, maksudnya Yahudi ataupun Nasrani, mereka sangat mengenal Nabi yang akan diutus itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi sekelompok di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Lah Buhairah Rahib ini salah satu orang yang tidak menyembunyikan kebenaran. Setelah dia melihat bagaimana ciri-ciri alamat-alamat kenabian Nabi SAW, di mana alam sekitarnya terpengaruh dengan kedatangannya, makanya saat melihat Nabi SAW, Buhairah Rahib meminta agar bahunya Nabi SAW diperlihatkan. Saat diperlihatkan itulah dia kaget. Kenapa? Karena rupanya ada tanda di bahunya dari tanda-tanda kenabian. Berarti dia tidak salah orang. Yang selama ini ditunggu-tunggunya rupanya berjumpa di hari itu. Mulailah kemudian Buhairah Rahib melakukan dialog dengan Abu Talib. Kemudian kata Buhairah kepada Abu Talib, apakah dia adalah putramu? Maka Abu Talib kemudian mengatakan, tentu dia adalah putraku. Tapi Buhairah mengatakan, bukan, dia bukan putramu, dan saya yakin orang tuanya sudah meninggal. Saya yakin orang tuanya sudah meninggal. Kenapa Buhairah tahu? Sekali lagi dia karena mempelajari tentang ciri-ciri kenabian. Makanya dia bisa membantah Abu Talib dan mengatakan dia bukan putramu. Saya yakin kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka Abu Talib kemudian baru mengaku dan mengatakan, iya betul, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan dia adalah anak dari saudaraku. Anak dari saudaraku maknanya karena Abu Talib dengan ayahanda Nabi SAW adalah saudara kandung. Makanya Abu Talib mengatakan dia adalah anak saudaraku. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba kemudian Buhairah Rahib ini mengambil tangan Nabi SAW yang ketika itu masih usia menginjak 13 tahun, 12 tahun lebih. Kemudian Buhairah mengatakan, ini adalah penghulu para rasul
Ini adalah Rasul utusan alam semesta. Inilah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah pengakuan siapa? Buhairah Rahib. Sambil memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, inilah penghulu para rasul. Inilah Rasul utusan Rabb alam semesta. Inilah orang yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Mendengar perkataannya, tentu Abu Talib dan beberapa pembesar Quraisy bertanya, dari mana engkau tahu? Dari mana engkau tahu? Kenapa kau bisa mengucapkan kalimat itu? Kita saja baru kenal sekarang, baru berjumpa sekarang. Bagaimana engkau bisa memprediksi bahwa orang ini adalah utusan Allah yang akan membawa rahmat bagi semesta alam? Maka Buhairah pun menjawab, menjelaskan kepada para pembesar Quraisy yang ikut satu kafilah dengan Abu Talib. Apa kata Buhairah? Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqabah, semua batu dan pepohonan merunduk kepadanya alias bersujud. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Tidaklah keduanya bersujud kecuali kepada seorang nabi. Aku mengenali dia dari cincin nubuah di bawah tulang rawan bahunya. Bentuknya menyerupai buah apel. Kami mengetahui tanda seperti itu tentu dari kitab suci kami yang kami baca. Kemudian Buhairah pun menjamu kafilah Abu Talib dengan baik. Kemudian ketika itu Buhairah bertanya kepada Abu Talib, hendak pergi ke mana, wahai tuan-tuan? Maka Abu Talib pun menceritakan bahwa kami adalah para pedagang dari Mekah, hendak berdagang ke negeri Syam. Maka Buhairah mengatakan, sebaiknya kalau hendak pergi ke Syam, jangan bawa anak ini ke sana. Jangan bawa anak ini ke sana, karena di Syam itu penuh dengan orang-orang Yahudi, yang kalau seandainya orang-orang Yahudi itu mengetahui tanda-tanda yang ada pada anak ini, bahwa kelak dia adalah seorang nabi, bahkan penghulu para nabi, dan akan menebar rahmatan lil alamin, aku takut kalau seandainya mereka membunuhnya. Lihat Buhairah Rahib, karena dia seorang Nasrani dan dia juga ahli sejarah, membaca kitab-kitab, dan Al-Quran juga mencatat bagaimana bengisnya orang-orang Yahudi di zaman itu. Bagaimana Allah mengatakan, yaqtulunal anbiya'a bighairil haq. Orang-orang Yahudi itu suka membantai para nabi tanpa ada alasan yang dibenarkan. Sehingga apa yang dikatakan Buhairah ini cocok dengan Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi itu memang tidak pernah baik. Mereka suka menyakiti utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mendengar hal ini tentu Abu Talib ketakutan, karena yang ngomong ini bukan orang biasa, dia pendeta Nasrani yang fanatik. Akhirnya kemudian karena ketakutannya Abu Talib dengan perkataan Buhairah Rahib ini, maka Abu Talib pun kemudian membawa pulang anak saudaranya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak terjadi apa-apa. Jadi kafilah dagang yang lainnya melanjutkan perjalanan, tapi Abu Talib kemudian pulang sendiri membawa keponakannya supaya tidak terjadi apa-apa, karena takut kalau ramalannya pendeta Jirjis ini menjadi sebuah kenyataan. Maka pulanglah Abu Talib membawa Nabi SAW dikirim kembali ke Mekah bersama sebagian anak-anaknya yang lain. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa isu kenabian di zaman itu sudah masuk ke telinga kepada para tokoh-tokoh, khususnya para ulama-ulama ahli kitab. Makanya kita tahu bahwa saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, dan perjanjian Hudaybiyah itu kan terikat 10 tahun.
untuk tidak saling mengacau dan menyerang antara kubu Rasul dengan orang-orang kafir Quraisy. Itulah yang dijadikan kesempatan Nabi SAW untuk bermurasalah, untuk mengirim surat, mengajak masuk Islam raja-raja dan tokoh-tokoh. Kita tahu bahwa hampir secara keseluruhan raja-raja yang beragama Nasrani, mereka mau menerima surat itu dan memuliakannya. Ada yang masuk Islam, ada juga yang menolak Islam tapi menghargai ajakannya. Berbeda dengan agama di luar Nasrani, seperti Kisra yang beragama Majusi, di mana Kisra raja Persia saat menerima surat Nabi SAW ajakan masuk Islam, marah dia, kemudian merobek-robek suratnya. Maka Nabi SAW mendoakan keburukan kepada kerajaan Persia, khususnya Raja Kisra. Dan Rasul mengatakan, sebagaimana engkau telah merobek suratku, maka kudoakan semoga Allah merobek kerajaanmu. Maka setelah doa Nabi SAW, betul-betul Persia tumbang dan tidak ada Persia sampai kiamat. Karena doa Nabi SAW tumbang Persia, dan tidak akan lagi ada Persia sampai kiamat. Berbeda Persia, berbeda orang-orang yang beragama Nasrani. Contoh Romawi, ketika itu penguasanya adalah Raja Herakli. Itulah penguasa kaisarnya Romawi. Raja Herakli ini pernah bermimpi bahwa kekuasaannya akan ditumbangkan oleh orang-orang yang mereka bersunat. Jadi mereka disunat. Jadi orang-orang yang disunat ini, mereka lah yang akan menumbangkan kekuasaan kerajaan Romawi. Tentu seorang raja bermimpi seperti itu, ini bukan mimpi biasa, ini menggoncang kekuasaan. Makanya kemudian dia pun mengumpulkan para pembesarnya, terutama dukun-dukunnya, penasihat spiritualnya, kemudian mendiskusikan soal mimpinya. Maka para pembesar di sekitarnya mengatakan, setahu kami orang yang disunat itu orang Yahudi. Bagaimana kalau kita bantai orang-orang Yahudi itu? Tetapi di waktu yang sama, disitulah surat Nabi SAW sampai ke tangan Herakli. Bayangkan habis mimpi, tiba-tiba mendapatkan surat dari Nabi SAW mengajak supaya Herakli masuk Islam. Apa enggak menggigil Herakli ini? Kok bisa bersamaan antara mimpi dengan datangnya surat? Dan surat itu sudah sedikit menggoyahkan kekuasaannya. Karena kan ngajak masuk Islam, artinya kalau sudah ngajak Islam, berarti dia harus tunduk kepada orang yang mengirim surat ini. Tiba-tiba kemudian Herakli memerintahkan orang-orang untuk mencari orang-orang yang disunat. Lah kebetulan ketika itu ada kafilah dari Arab yang dipimpin oleh Abi Sufyan. Ketika sampai di tempat namanya Ilya itu di Baitul Maqdis, maka Abi Sufyan pun kemudian ditangkap oleh prajurit Romawi untuk dihadapkan kepada Raja Herakli. Kemudian terjadilah dialog antara Herakli dengan Abi Sufyan. Setelah kemudian terjadi dialog mempertanyakan tentang pengirim surat ini, rupanya satu nasab dengan Abi Sufyan. Dan Abi Sufyan pun menjawab setiap pertanyaan Herakli dengan kejujuran. Sebenarnya Herakli itu dalam hatinya sudah mendapatkan hidayah, tinggal masuk Islam saja. Karena ciri-ciri Herakli, ciri-ciri Nabi yang dijelaskan oleh Abi Sufyan dari jawaban-jawaban pertanyaan Herakli itu persis seperti apa yang dia baca dan apa yang ia mimpikan. Tapi saat kemudian dia hendak masuk Islam, tiba-tiba ditentang oleh seluruh menteri-menterinya. Karena dia takut kalau kerajaannya jatuh, dijatuhkan oleh menteri-menterinya, dikudeta gara-gara dia masuk Islam. Maka Herakli pun akhirnya tidak jadi masuk Islam. Tapi dengan sikap kebijakannya, dia tidak merobek surat itu. Bahkan dia menempatkan surat itu di tempat yang layak. Makanya Nabi SAW tidak mendoakan kehancuran kepada bangsa Romawi sebagaimana mendoakan kehancuran kepada bangsa Persia. Makanya Romawi sampai hari ini masih ada, bahkan sampai kiamat pun masih ada, karena tidak didoakan kehancuran oleh Nabi SAW.
Begitu juga saat Nabi SAW mengirim surat kepada Raja Mesir. Raja Mesir juga agamanya Nasrani, namanya Muqawqus. Muqawqus Raja Mesir menerima surat Nabi SAW yang dibawa oleh seorang sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Kemudian ketika Muqawqus membaca surat ajakan masuk Islam, kemudian berdialog dengan Dihya. Memang dia tidak masuk Islam, tapi dia tidak keras dengan Rasul SAW dan juga dia memperlakukan suratnya dengan baik. Bahkan dia mengirim hadiah untuk diserahkan kepada Nabi SAW, 2 wanita untuk dijadikan selir Nabi. Pertama Maryah Al-Qibtiyah dan yang kedua Sirin. Yang kemudian Maryah Al-Qibtiyah diambil Rasul dan Sirin diserahkan kepada Hasan ibn Thabit, juru bicara Nabi SAW. Dari Maryah Qibtiyah inilah selir Nabi SAW lahir, putra Nabi SAW Ibrahim, putra Muhammad SAW. Tapi sayang, belum genap usianya 2 tahun, Ibrahim pun meninggal dunia. Tapi Muqawqus walaupun tidak masuk Islam, dengan kedatangan surat itu, tapi dia sangat menghargai surat itu. Kemudian yang ketiga, Najasyi. Inilah raja Nasrani yang masuk Islam. Jadi saat Nabi SAW melihat penindasan para sahabat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi SAW melihat penderitaan para sahabat tidak tahan. Akhirnya kemudian Rasul memerintahkan untuk hijrah. Tapi hijrah ke mana? Bumi yang luas ini memikirkan hijrah ke mana? Kemudian Rasul punya ide agar mereka hijrah ke negeri Ethiopia, ke daerah Ahbash atau disebut dengan wilayah Najasyi. Maka berangkatlah kemudian kloter pertama dari hijrah pertama menuju Habasyah. Betul, sesampai di Habasyah, para sahabat mendapatkan ketenangan ibadah, persis seperti yang dikatakan Rasul, hijrahlah ke negeri Ethiopia karena di sana ada raja yang adil yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Tapi masalahnya musuh Allah tidak terima. Bagaimanapun mereka terus membuat makar supaya Islam tidak berkembang. Maka pembesar Quraisy kemudian mengirim Amr ibn As yang ketika itu belum masuk Islam. Karena Amr ibn As ini kan seorang pedagang sukses, tokoh Quraisy dan kenal para pejabat yang ada di Ethiopia. Jadi Amr ibn As ini melobi para pejabat dengan cara menyogok mereka dengan harta yang banyak agar sang raja mengembalikan para sahabat kembali ke Mekah. Dikhawatirkan Islam berkembang. Tapi Najasyi ini bukan orang bodoh. Dia pun melakukan dialog dengan Ja'far putra Abdul Muttalib, ketika itu sebagai jubirnya orang Islam, jubirnya para sahabat yang ada di Ethiopia. Maka kemudian ketika itu Amr ibn As mulai memprovokasi dan mengatakan kepada Najasyi, wahai sang raja, orang-orang ini adalah orang-orang sesat. Dia tidak menganut agama yang kami anut, dia pun tidak menganut agama yang kau anut, tapi dia berani datang kemari. Kata Najasyi, betul juga. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada anda, siapa namanya? Dia mengatakan Ja'far, karena kan memang dialognya berbeda, harus pakai penerjemah. Satu orang Arab, satu orang asing yang bukan berbahasa Arab, tentu harus lewat penerjemah. Jadi Najasyi kemudian menanyakan maksud kedatangan mereka ke tanah Ethiopia ini dan mengatakan, kalian tidak beragama seperti agama yang ada di lingkungan kalian, dan kalian juga tidak beragama seperti yang kami anut di sini. Lalu apa tujuan kalian kemari? Disinilah kemudian Hamzah selaku juru bicara para sahabat Nabi SAW menjelaskan kepada An-Najasyi. Penjelasan Hamzah inilah penjelasan Ja'far, bukan Hamzah. Penjelasan Ja'far inilah yang menjadikan raja Ethiopia Najasyi akhirnya masuk Islam. Inilah sebab penjelasan Ja'far akhirnya kemudian Herakli masuk Islam. Herakli An-Najasyi masuk Islam. Bagaimana kisah dialognya? Jadi Ja'far ini mengatakan, wahai sang raja,
wahai sang raja, sesungguhnya dulu kami adalah orang yang ya boleh dikata jahiliyah. Kami ini orang bodoh. Dulu kami menyembah berhala, kami juga memakan bangkai, kami juga suka berzina, kami juga suka memutus silaturahim, kami juga suka berbuat jahat kepada tetangga, yang kuat menindas yang lemah. Begitulah kondisi kami sangat buruk saat itu. Tiba-tiba datang seorang yang mengaku rasul, yang mengaku nabi, datang kepada kami. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu amanahnya, kami tahu kehormatannya. Tiba-tiba orang ini mengajak kami menuju Allah, agar kami mentauhidkan Allah dan hanya menyembahnya. Dan kami keluar dari apa yang kami sembah dari bapa-bapa dan nenek moyang kami, yang terbuat dari batu dan berhala-berhala itu. Kami disuruh meninggalkannya. Kemudian orang itu melarang kami untuk berzina, melarang kami untuk berdusta, melarang kami untuk memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik pezina, dan begitu seterusnya. Itulah yang kami bisa jelaskan dari orang itu. Tiba-tiba kami diintimidasi, kami dimusuhi, kami diusir. Makanya kami akhirnya hijrah dari negeri kami ke negeri anda di sini. Kemudian Najasyi mengatakan, apa yang membuat kalian datang ke negeri kami? Kenapa negeri kami yang menjadi tujuan? Kan banyak negeri-negeri di dunia ini. Maka Ja'far menjelaskan, karena Rasul kami telah memuji diri anda. Hijrahlah ke Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang adil, yang tidak pernah menzalimi siapapun. Kata Najasyi, betul? Betulkah orang yang ngaku Nabi mengatakan saya pemimpin adil? Maka Ja'far mengatakan, ya, anda pemimpin yang adil. Maka Najasyi, atau dikenal dengan Ashama ibn Afjur nama aslinya, mengatakan kepada Ja'far, kalau begitu aku lindungi kalian, dan tidak ada orang yang berhak mengusir kalian di sini. Tinggallah di sini dengan baik. Tiba-tiba Amr ibn As mulai memprovokasi lagi dan mengatakan, wahai sang raja, orang-orang ini dia telah mengatakan kepada Isa bin Maryam tidak seperti yang kalian yakini. Karena orang-orang Nasrani tentu mengkultuskan Isa dan mengatakan Isa anak Tuhan, Isa satu di antara tiga Tuhan, bahkan mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Amr ibn As ini ketika itu masih kafir mengatakan, wahai sang raja, tapi orang-orang ini, maksudnya rombongan Ja'far dan sahabat yang lainnya, mereka mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang Isa bin Maryam. Maka terpancing lagi emosinya Najasyi dan mengatakan, jelaskan kepada kami wahai Ja'far, bagaimana menurut anda tentang Isa bin Maryam? Maka kemudian Ja'far ketika itu membaca surah Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kemudian terus membaca surah Maryam, sekitar 20 ayat dibaca oleh Ja'far bin Abdul Muttalib ini. Maka setelah kemudian mendengar Najasyi ayat-ayat yang dibaca oleh Ja'far dari surah Maryam, sekitar 20 kurang lebih ayat yang dibacakan beliau, entah kenapa hidayah masuk. Najasyi pun menangis. Disitulah Najasyi pun akhirnya masuk Islam. Tapi masalahnya dia sembunyikan keislamannya. Dia tidak mau mengajak orang-orang Ethiopia untuk masuk Islam karena takut fitnah. Dia hanya memendam keislamannya oleh diri sendiri sampai wafatnya. Makanya Nabi SAW saat mendengar Najasyi, apalagi Najasyi kan orang baik, salah satunya pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah, siapa yang ngasih mahar? Najasyi yang ngasih mahar. Banyak kebaikan Najasyi kepada Rasul, walaupun Rasul tidak pernah berjumpa dengan Najasyi. Dan dia dianggap walaupun bukan sahabat tapi hadram, muhadram, orang yang masuk Islam di zaman Nabi tapi tidak melihat Nabi, makanya tidak dikatakan sahabat, dikatakan muhadram atau dikatakan namanya pembesar para tabi'in. Maka saat meninggalnya Najasyi, Nabi kemudian menyolat gaibkan, dan itulah salat gaib pertama dalam Islam. Karena menganggap Najasyi masuk Islam,
maka Rasul pun kemudian menganggap Najasyi Islam dan mensalat gaibkan, karena di negeri Ethiopia tidak ada yang menyalatkan Najasyi. Dari sini kita tahu bahwa raja-raja yang beragama Nasrani ini, baik Romawi yang dipimpin Herakli, atau Mesir yang dipimpin Muqawqis, ataupun orang-orang Ahbas Ethiopia yang dipimpin oleh Najasyi, mereka semua lebih memuliakan dan menghargai kita, lebih menghargai Islam dibandingkan orang Majusi ataupun Yahudi. Bahkan sebagiannya masuk Islam, seperti umpamanya orang-orang dari negeri Yaman, Najran. Saat Amul Wufud, tahun banyaknya kabilah-kabilah yang datang masuk Islam, datang kabilah besar yang berjumlah ratusan dari Najran, Yaman, menemui Rasul di Madinah, dan mereka beragama Nasrani. Kemudian berdebat dengan Nabi SAW soal kenasraniannya dengan Islam. Maka Nabi SAW pun kemudian terdiam sampai turun surah Al-Imran. Turun surah Al-Imran sebagai jawaban dari persoalan yang dibawa oleh orang-orang Najran. Tapi mereka tidak puas juga sampai terjadi mula'anah. Akhirnya kemudian mereka pun ramai-ramai masuk Islam. Jadi orang-orang Nasrani di zaman itu mudah mendapatkan hidayah. Beda dengan Yahudi, beda dengan orang-orang Majusi Persia. Lah termasuk di sini juga Buhairah, dia tidak menyembunyikan kebenaran. Kalau memang Buhairah ingin menyembunyikan kebenaran, maka tentu Buhairah akan membiarkan Abu Talib membawa Rasul sampai ke Syam, kemudian dibantai oleh orang-orang Yahudi. Tapi Buhairah, dia mengatakan kepada Abu Talib, sebaiknya kau bawa pulang anak ini, sebab kalau dia tetap dibawa ke Syam, orang Yahudi tahu alamatnya, pasti dia akan dibunuh. Sebaiknya dibawa pulang ke Mekah, selamatkan, karena dia akan menjadi pemimpin para rasul, penghulu para nabi, dan akan menebar rahmatan lil alamin. Betul apa yang dikatakan Buhairah rahim. Selepas Nabi SAW di usia 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, dan menjadi manusia pemersatu umat di bawah agama yang hak, dinul Islam, dan menebarkan rahmat ke seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara pertemuan Nabi SAW dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah rahib, namanya pendeta Jirjis, pendeta yang sangat fanatik dengan agamanya, yang banyak tahu ramalan dan prediksi kenabian. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya seputar sirah Nabi. Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.